Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Elvira S. dari Prodi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dasar-dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Tujuannya agar manusia tunduk dan patuh kepada ajaran agama dan memiliki akhlak yang mulia. Tentu untuk memperolehnya tidak lain adalah ilmu pengetahuan tersebut. Dengan demikian diharapkan mereka dapat hidup memuaskan, terus berkembang dan dapat meraih cita-cita. Dengan pendidikan, manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, kehalusan, akhlak atau bisa juga sopan santun, dan dalam kosakata bahasa Arab, kata adab berasal dari tasrifan adabaya dubu, yang berarti mengundang atau mengajak. Dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan menurut istilah, adab berarti norma atau perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, agar pergaulan sesama manusia tetap terjaga dan harmonis yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar pemikiran. Begitu pula dengan pendidikan akhlak anak terhadap kedua orang tua dan gurunya. Bukti utama bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu ajaran Islam yang paling tinggi setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang dijadikan sebagai sumber utama ajaran Islam. Saking kukuhnya kewajiban itu, Allah mengulang-ulang perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah kepadanya dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis, di antaranya Surah Al-Isra ayat 23 dan 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu juga menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Walid bin Aizar, dia berkata, aku mendengar Abu An-Rashi Syaibani berkata, pemilik rumah ini seraya menunjuk dengan tangannya, rumah Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku pernah bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa perbuatan yang dicintai Allah? Maka beliau bersabda, solat pada waktunya. Aku bertanya kemudian apa? Beliau bersabda, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, berjihad di jalan Allah. Abdullah berkata,
kalau menceritakan hal-hal itu padaku, kalau aku meminta tambahan kepada beliau, niscaya beliau akan menambahkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Ahmad. Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi lebih muda serta tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Baik, itu saja materi dari saya. Billahi fasibil haq fastaibul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.